Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita balik lagi ini di channel diskusi Matematika 54. Dan di video kali ini kita akan bahas materi kelas 10 ya, yaitu tentang logaritma. Nah, ini bagian yang pertama. Nah, nanti ada bagian-bagian selanjutnya ya, tentunya bagian selanjutnya pasti kita akan bahas soal-soal atau permasalahan-permasalahan dalam logaritma yang lebih menantang gitu ya. Nah, di part yang pertama ini kita akan bahas logaritma dari dasarnya ya, dari dasar atau dari pertama kali mengenal logaritma ya, dan beberapa contoh soal nanti. Oke, yang pertama, apa itu logaritma atau definisi dari logaritma sendiri itu apa sih gitu kan? Ini kita akan kenalan dulu dari definisi logaritma gitu ya. Nah, definisi logaritma atau logaritma ini sendiri adalah inverse dari eksponen. Ya, eksponen atau bentuk pangkat. Oke. Nah, seandainya saya punya gini. A pangkat X atau A pangkat B sama dengan C. Ini kan bentuk eksponen ya. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk logaritma A log C sama dengan B, gitu ya. Nah, dalam bentuk pangkat atau eksponen, A ini disebut dengan bilangan pokok, ya. Bilangan pokok atau basis, gitu. Nah, dalam logaritma pun A-nya ini disebut dengan bilangan pokok juga atau basis juga, sama, ya. Oke, kemudian C ini disebut dengan numerus. Numerus, ya. Nah, dalam bentuk logaritma ini, teman-teman, kita punya dua syarat. Yang pertama adalah bahwa A itu harus lebih dari 0, gitu ya, dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah nilai C itu harus lebih dari 0, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk atau definisi dari yang namanya logaritma gitu ya. Contoh, misalkan saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya dalam bentuk logaritma. Jadinya apa? 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Jadi 2 log 8 itu cara nyarinya adalah 2 pangkat berapa biar jadi hasilnya 8 gitu. Ya. Nah, berarti kalau misalkan nanti kita disuruh ngitung nih 3 log 27 misalkan gitu ya, contoh yang kedua. 3 log 27 itu tuh berapa sih gitu kan? Nah, caranya adalah kita balikin lagi aja ke bentuk pangkat gitu. Bentuk pangkat 3 pangkat berapa hasilnya sama dengan 27. Oh, berarti kita tahu nih hasilnya adalah 3 pangkat 3 gitu kan? Nah, inilah hasil dari logaritmanya gitu. 3. Jadi 3 log 27 itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini ada definisi dari logaritma. Nah, sekarang gimana sih aturan main atau sifat-sifat dari logaritma itu sendiri? Oke, nah mungkin yang kalian kenal gitu ya, yang udah pernah belajar logaritma ini, sifat-sifat logaritma ini banyak banget gitu ya. Tapi di sini saya akan rangkum sifat logaritma ini menjadi 5 atau 6 lah ya, 5 atau 6 sifat gitu. Nah, sifat yang pertama yang paling sering kali digunakan gitu ya, itu adalah, dan yang paling mudah gitu. Yang pertama adalah jika ada sebuah logaritma dijumlahkan gitu ya. A log B ditambah dengan A log C gitu ya. Nah, kalau dijumlah maka logaritmanya numerusnya itu bisa kita gabung jadi perkalian gitu. Jadi ini ekuivalen atau sama dengan A log B dikali C gitu. Jadi bisa digabung B sama C-nya jadi bentuk perkalian. Dengan syarat bilangan pokoknya sama gitu. Oke, kalau penjumlahan bisa berubah jadi perkalian gitu ya kalau digabung. Otomatis kalau nanti teman-teman semua menemukan ada pengurangan, ini pun sama, bisa digabung jadinya adalah pembagian gitu. Jadi B per C. Nah, gitu. Ya, jadi numerusnya ini dibagi. Oke, yang kedua, gimana kalau ada bentuk pangkat di numerus atau di basisnya? Contoh, misalkan ada A log B pangkat M gitu. Jadi numerusnya ada pangkatnya. Ini bisa pindah ke depan, teman-teman. Bisa pindah ke depan gitu ya, ke depan logaritma. Maka nanti akan menghasilkan M dikalikan dengan A log B gitu.
Nah, gimana kalau pangkatnya ada di basis? Misalkan A pangkat N lah, log B gitu. Ini pun nanti sama teman-teman, bisa pindah juga ke depan. Cuman, kalau pangkatnya ini berasal dari basis, ketika pindah ke depan, nanti nggak jadi N, tapi jadi 1 per N gitu ya. Dikalikan dengan A log B. Oke, akibatnya nanti kalau teman-teman semua menemukan ada A pangkat N, atau A pangkat N aja di sini, pangkat N, log B pangkat M, kita bisa gabung kedua sifat di atas, jadinya apa? M per N dikalikan dengan A log B. Nah, itu sifat yang kedua, ya, kalau ada perpangkatan. Oke, sekarang sifat yang ketiga, ya, sifat yang ketiga, kalau ada perkalian, gitu ya. Nah, sebenarnya logaritma ini nggak bisa dikalikan, teman-teman ya. Cuman kalau ada keadaan khusus seperti ini, contoh A log B, gitu ya, dikalikan dengan B log C, dikalikan dengan C log D, perhatikan, ini bisa saling menghabiskan. B dengan log B itu bisa habis. C dengan log C itu bisa habis. Gitu ya. Maka nanti hasilnya akan sama dengan A log D. Gitu. Ya, jadi perkalian logaritma bisa dikalikan jika ada kasus khusus seperti ini. Gitu ya. Itu adalah sifat yang ketiga. Nah, sekarang sifat yang keempat. Yang keempat. Nah, yang keempat ini gini teman-teman. Kalau kita punya A log B gitu ya, kita bisa ubah ini menjadi log B per log A gitu ya. Log B per log A. Dengan kita memberikan basis P di atas dan P di bawah. Ya. Jadi kita bebas memberikan basisnya berapa aja, asalkan syaratnya adalah P-nya itu harus lebih dari 0 dan P-nya tidak boleh sama dengan 1. Seperti syarat basis di sebelumnya ya, di definisi logaritma tadi gitu. Jadi P-nya boleh kita kasih bebas asalkan dia harus positif dan tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini adalah sifat keempat, teman-teman. Oke, dari sifat keempat ini teman-teman, seandainya gitu ya, seandainya jika kita pilih P-nya itu sama dengan B gitu. Misalkannya P-nya ini sama dengan B. Kan bisa bebas ya. Nah, kita pilih P-nya sama dengan B. Maka nanti kita akan dapat sifat baru, yaitu adalah A log B itu sama dengan B log B per B log A gitu ya. Kita tahu bahwa B log B itu sama dengan 1 per B log A gitu. Ya, nah ini sifat yang keempat. Yang kelima, teman-teman, ini adalah sifat perpangkatan dari logaritma ya. Jadi kalau ada pangkat bentuknya logaritma seperti ini. A pangkat B log C. Jadi logaritmanya ini berada di pangkat, teman-teman. Nah, cara menyelesaikannya ini gampang. Sebenarnya C dengan A-nya itu bisa ditukar tempat. C-nya pindah ke A, kemudian A-nya pindah ke C gitu. Maka nanti ini akan sama dengan C dipangkatkan B log A. Nah gitu teman-teman. Ya. Ini sifat yang kelima gitu. Nah, kemudian yang keenam, ini bukan sifat sebenarnya ya, cuman yang perlu diingat bahwa yang pertama, kalau ada A log A gitu ya, itu sama dengan 1 ya, dengan syarat A-nya positif dan tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Lalu kalau misalkan ada A log 1 itu sama dengan 0. Kemudian kalau A log 0 itu adalah tidak terdefinisi ya. Terdefinisi gitu. Nah, kemudian kalau ada log saja, log A saja, di sini nggak ada apa-apa, ini otomatis basisnya adalah 10 teman-teman ya. Jadi kalau ada tulisan log A doang gitu ya, itu otomatis basisnya adalah 10. Nah, itu dia teman-teman sifat dari logaritma ya, sifat dari logaritma. Oke, sekarang gimana kalau kita masuk ke persamaan logaritma ya? Persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma ini yang sering muncul teman-teman ya di di US atau di SBMPTN atau di UTBK gitu ya.
Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan logaritma? Yang pertama, kita akan perhatikan dulu bentuk-bentuknya gitu ya. Yang pertama, jika ada A log fx sama dengan A log gx gitu ya. Nah, seperti ini. Maka jalan keluarnya atau HP-nya itu yang pertama adalah fx sama dengan gx. Jadi kita buat sama dengan dulu. Fx sama dengan gx gitu. Nah, namun setelah kita mendapatkan x gitu ya, kita mendapatkan x, kita harus pastikan bahwa fx itu tidak boleh atau harus lebih dari 0 dan gx pun harus lebih dari 0 juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Fx sama dengan 1 dan gx kita buat sama dengan 1. Nah, ini hasilnya diiriskan. Diiriskan atau cari yang sama. Ya. Ini kasus yang pertama. Nah, sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Yang kedua misalkan gini. A log fx sama dengan B log gx. Nah, kalau yang tadi pertama ini basisnya sama kan teman-teman ya. Ini basisnya sama gitu ya. A dengan A. Kalau yang kedua ini basisnya beda. Yang pertama ada A, yang kedua ada B. Nah, caranya gimana supaya kita dapat penyelesaiannya? Kita ambil yang keduanya saja nih, bagian ini. Yaitu adalah kita ambil fx sama dengan 1, lalu gx sama dengan 1 gitu. Nah, ini lalu diiriskan. Diiriskan. Atau cari yang sama. Oke, sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga kita perhatikan. Kalau ada fx di sini ya, log gx, atau ini jangan fx deh, sebelah sininya hx saja. Ini di sini kita buat fx. Fx ini sama dengan hx log gx misalkan gitu. Nah, kalau tadi basisnya teman-teman sama nih ya. Basisnya sama, ini basisnya beda. Sekarang basisnya berbentuk fungsi juga gitu ya. Yang pertama teman-teman, kita buat dulu fx sama dengan gx gitu ya. Fx sama dengan gx. Namun dari sini kita harus pastikan bahwa dari x yang kita peroleh dari persamaan ini haruslah fx lebih dari 0, kemudian gx lebih dari 0, dan hx lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 ya untuk hx-nya. Untuk hx-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita buat fx sama dengan 1 dan gx-nya sama dengan 1 gitu. Nanti ini diiriskan gitu ya. Diiriskan dan dengan syarat hx-nya nanti setelah dapat x-nya, hx-nya harus lebih dari 0 dan hx-nya tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini adalah kasus yang ketiga gitu teman-teman. Nah, mungkin inilah beberapa kasus yang sering keluar gitu ya, yang sering keluar. Nah, jadi itu penjelasan singkat mengenai persamaan logaritma. Ya, sekarang coba kita ambil latihan soalnya ya. Nah, ini soal pertama teman-teman. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang pertama adalah kita punya fx min 4 sama dengan 2 log x. Yang ditanya adalah berapakah f4 gitu ya. Nah, ini ada semi fungsi komposisi ya. Nah, tentunya kita akan sangat mudah sekali untuk menjawab ini. Pertama, kita tulis dulu soalnya gitu ya. 2 log x gitu. Kita menginginkan f4. F4 gitu. Berarti kita menginginkan yang ada di dalam kurung ini bernilai 4 gitu ya. Ini harus bernilai 4 gitu ya. Maka x-nya harus kita ambil berapa x-nya supaya hasilnya 4? Ya, x-nya adalah 8 gitu ya. X-nya adalah 8. Nah, kemudian untuk x sama dengan 8, ya sekarang kita masukkan ke sini, kita akan dapat f
8 kurang 4 sama dengan 2 log 8. Maka F4 sama dengan 2 log 8. Berapa 2 log 8? 3. Nah, inilah jawabannya. Ya, maka jawabannya adalah 3. Oke, itu yang pertama. Nah, ini soal nomor 2, teman-teman. Titik potong fx sama dengan 2 log 2x plus 3 dan gx 2 kali 2 log x adalah berapa gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah titik potong ya. Ketika kita ingin mencari titik potong, teman-teman, maka kita akan buat bahwa fx-nya itu sama dengan gx gitu ya. Maka kita buat fx sama dengan gx gitu karena akan mencari titik potong atau titik bersama. Berarti kalau kita masukkan di sini adalah jadi 2 log 2x plus 3 sama dengan 2 kali 2 log x. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Ini persamaan logaritma nih, cuman nggak ada bentuknya di yang udah kita jelaskan tadi gitu ya. Nah, caranya gimana? Pertama, kita pandang dulu ini teman-teman, angka 2 yang di depan ini. Nah, kita gunakan sifat pangkat dari logaritma. Kalau ada angka 2, kan bisa pindah ke pangkat sini ya. Bisa pindah ke pangkat gitu. Jadi boleh kebalikan dari pangkat pindah ke depan atau dari depan pindah ke pangkat gitu ya. Jadi supaya masuk ke dalam sehingga nanti kita akan dapat 2 log 2x plus 3 sama dengan 2 log x kuadrat gitu. Nah, sekarang kita akan selesaikan gitu ya. Kita akan selesaikan ini. Yang pertama, langkah pertama kita buat dulu 2x plus 3 sama dengan x kuadrat. Berarti, atau kita tulis gini, x kuadrat sama dengan 2x plus 3 ya. Berarti x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Maka di sini kita tulis x min, berapa nih? 3 ya. X min 3 dikalikan dengan x plus 1 sama dengan 0. Maka di sini kita akan dapat x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Oke. Nah, ini harus disimpan dulu teman-teman ya. Yang namanya persamaan logaritma itu harus hati-hati. Karena ini nanti akan kita cek gitu. Ya, kita cek kemana? Ke sini. Ya, coba kalau misalnya x sama dengan 3, masukin sini. Berarti ini 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9 ya. 3 masukin sini. Ini adalah 9 juga. Cocok ya? Nah, kalau cocok berarti nggak ada masalah teman-teman. Yang jadi masalah adalah kalau ada salah satunya yang negatif gitu ya. Coba sekarang kita cek lagi. Kalau min 1. Kalau x sama dengan min 1, masukkan ke sini, jelas jadi 1 ya. Kalau masukkan ke sini nanti jadi 1 juga. Oke, berarti sudah aman ya, sudah aman. Nah, itu dia teman-teman. Oke, soal nomor 3 teman-teman, kita perhatikan. Kalau ada 2 log x kuadrat sama dengan 5 log x kuadrat plus x min 1. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini bilangan pokoknya udah beda. Ya, ini udah beda, ini juga beda, gitu kan. Nah, biasanya kalau ada yang seperti ini mentok nih, gitu kan. Cuman, kan tadi kita udah pelajari ya, kalau misalnya ada yang beda, maka caranya adalah kita buat x kuadratnya sama dengan 1, atau ini sama dengan 1, dan ini sama dengan 1, gitu ya. Jadi x kuadrat sama dengan 1, ini yang pertama nih. Maka kita akan dapat x sama dengan plus minus 1, gitu ya. Berarti x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan peroleh dari fungsi yang sebelahnya sini. Yang kedua ya, kita akan buat x kuadrat plus x min 1 sama dengan 1 gitu. Maka nanti ini akan menjadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0 gitu ya. Kalau kita faktorkan jadi x plus 2 dikalikan x min 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Nah, di sini kita akan dapat juga. Perhatikan teman-teman, kita akan punya ini dari sebelah kanan, lalu kita punya ini di sebelah kiri, gitu ya. Nah, kita cari irisannya teman-teman. Manakah yang ada di kiri dan di kanan? Nah, maka jawabannya adalah yang x sama dengan 1, gitu. Itu yang diambil. Jadi kesimpulannya HP-nya adalah x sama dengan 1. Gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin penjelasan singkat mengenai logaritma dan beberapa contoh soalnya. Jangan lupa diikuti terus video-video di Diskusi Matematika 54 dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channelnya
supaya nanti teman-teman semua dapat updatean video ya pembelajaran terutama di SMA gitu. Nanti pastinya lama-lama kita akan bahas soal-soal yang lebih menantang lagi gitu ya. Oke, itu aja mungkin pembahasannya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.